Shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita masih diberikan lagi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Kau beri kami waktu dan kesempatan. Hari ini kembali kami ada lagi dalam hadirat Tuhan. Kau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, kami rindu bertemu dengan Engkau, mencari wajah-Mu, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Mari Tuhan, kami mohon urapan Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau yang akan bertakhta di atas puji-pujian kami umat-umat-Mu, dan kami boleh menikmati Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Ada sukacita yang besar yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan lewat pujian yang berkata, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarku menyadari Kau
untuk selalu mengucap syukur kepadamu dalam segala hal. Mengucap syukur dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Mengucap syukur dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami percaya rencana Tuhan selalu indah dalam hidup kami. Ajar kami menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah seizin Tuhan. Ajar kami selalu menyadari bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Dan ajar kami selalu mengenal Engkau dalam setiap rencana-rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan senang untuk kita senantiasa memuji Tuhan pada setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan pada setiap hari. Puji Tuhan segala susah hilang. Puji Tuhan
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Kalau kita selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus, dalam suka, dalam duka, dalam segala musim hidup kita, percayalah bahwa kita akan mengalami sukacita karena ada Roh Kudus yang selalu memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Kita akan selalu mengerti rencana Tuhan, kita akan selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus terang firman-Nya. Maka kita akan selalu merasakan bahwa sungguh ajaib rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh heran perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Amin. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rencana.
Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, terangi setiap langkah kami dengan kebenaran firman dan kuasa Roh Kudus, agar supaya kami selalu berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tapi biarlah jalan kami lurus sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bawa kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami buka hati bagi firman-Mu, kami buka hati bagi pekerjaan Roh Kudus-Mu untuk bekerja, untuk menjamah hati kami, untuk membuat kami mengerti dan memahami akan kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus hari ini. Biarlah kami Tuhan mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup taat dan setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatan-Mu saat ini dan pujian penyembahan kami. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara walaupun secara online. Dan kita semua bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dalam segala hal rencananya indah, kehendaknya sempurna atas kita. Meskipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti, kita percaya rencana Tuhan itu sempurna buat saudara dan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengapa ada penderitaan. Nats Alkitab kita terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacanya buat saudara semua dan kita juga bisa membacanya bersama-sama. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidupi saat ini adalah dunia yang telah tercampur dengan dosa. Di berbagai wilayah bumi ini ada banyak peristiwa yang terjadi. Ada perang, ada kelaparan, ada bencana alam, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, konflik, banjir, topan, tornado, badai, dan segala hal yang kelihatannya begitu mengerikan. Dan ada banyak penderitaan di berbagai wilayah di dunia ini. Wabah penyakit masih menjadi ancaman bagi semua umat manusia yang ada hari ini. Kita hidup dalam dunia yang demikian. Kita hidup dalam situasi bumi yang terkadang membuat kita bertanya-tanya, mengapa ada penderitaan? Sebab di mana-mana nampak ada penderitaan. Meskipun tentunya juga saudara, dalam rangkaian penderitaan itu ada juga keadaan-keadaan yang membahagiakan, keadaan baik, keadaan yang penuh berkat, keadaan aman, damai, sejahtera. Namun demikian, tetap hal ini menjadi pertanyaan. Mengapa kehidupan di bumi ini diwarnai dengan penderitaan? Kita akan belajar tentang hal itu berdasarkan ayat-ayat dalam Roma 8 ayat 18-30 ini. Apa sebenarnya yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini? Roma 8 ayat 18-30 menyatakan tentang adanya penderitaan yang dialami semua orang, semua manusia yang hidup di bumi ini, tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang percaya, juga mengalami penderitaan. Rasul Paulus dalam pelayanannya mengalami banyak aniaya, banyak kesukaran, banyak tantangan. Penderitaan demi penderitaan yang ia alami, tapi tidak membuat dia menjadi lemah dalam iman. Kesusahan yang ia alami tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Rasul Paulus menyadari bahwa kasih Tuhan tidak pernah terpisah dari dalam kehidupannya. Dalam penderitaan yang mewarnai kehidupan manusia, setiap orang percaya memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena di dalam Kristus Yesus, kita mendapatkan jaminan kepastian untuk menerima bagian yang kekal, yaitu kemuliaan dan kehidupan yang abadi di dalam sorga. Nah, kembali kita kepada pertanyaan, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Mengapa ada kesusahan, mengapa ada kesukaran? Mengapa orang-orang benar harus menderita? Mengapa semua orang mengalami kesukaran dan penderitaan selama hidup di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan ini yang pertama adalah penderitaan disebabkan oleh karena dosa. Dalam Roma 8 ayat 20, kita perhatikan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ayat-ayat ini menyatakan tentang dosa, saudara. Bahwa setiap orang telah ditaklukkan kepada kesia-siaan dan ditaklukkan kepada perbudakan kebinasaan. Apa maksudnya? Tidak lain adalah setiap orang karena dosa telah berada di bawah kutuk akibat dosa. Tuhan sudah melarang Adam dan Hawa untuk mengambil dan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi hal itu dilakukan dan menimbulkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan itu semua menyebabkan kita terseret masuk ke dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Jadi setiap orang yang hidup di bumi ini berada di dalam perbudakan dosa, perbudakan kesia-siaan dan perbudakan kebinasaan. Akibat dari dosa ada penderitaan. Dosa membuat bumi ini menjadi terkutuk. Dosa membuat terjadinya degradasi, penurunan kualitas bumi. Dan dosa juga membuat tubuh manusia dapat diserang oleh sakit penyakit dan bahkan kematian. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 dinyatakan bahwa ada pengharapan. Tuhan yang menghukum manusia karena dosa memberikan kita pengharapan. Pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang datang sebagai manusia untuk berkorban buat saudara dan saya. Dan Allah yang penuh kasih ini, Dia memberikan kita pengharapan untuk masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anaknya, dan kita akan mengalami kemuliaan yang kekal itu. Hal yang kedua, mengapa ada penderitaan? Jawabannya adalah karena penderitaan membuat kita berharap kepada Tuhan. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada penderitaan. Semua orang hidup semaunya sendiri, lupa akan Tuhan, lupa bahwa ada pencipta yang harus ditakuti dan ditaati, lupa bahwa kita manusia adalah ciptaan Tuhan, dan sebagai ciptaan kita harus menyembah dan harus menghormati pencipta kita. Penderitaan membuat kita sadar akan hal itu, dan penderitaan membuat kita mencari pribadi yang punya kuasa lebih besar. Penderitaan membuat kita merindukan Tuhan. Penderitaan membuat kita berharap kepada Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 23 dan 24 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara dan saya berharap kepada sesuatu yang lebih baik. Kita berharap kepada Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita harapkan. Uang tidak bisa diharapkan. Kekuatan tidak bisa diharapkan. Apa yang bisa kita harapkan di dunia ini? Kita semua akan menuju pada satu titik, yaitu kematian. Dan dalam proses perjalanan ini kita mengalami adanya masalah, persoalan, sakit penyakit. Ada kesukaran, ada tantangan. Itu adalah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita berharap kepadanya. Perlu kita sadari saudara, bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan punya rencana yang baik. Semua yang Ia ciptakan adalah baik. Tapi dosa membuat semuanya menjadi berubah. Manusia tidak lagi dapat dipercaya. Seandainya semua manusia diberikan umur kekal selamanya, dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menghormati Tuhan. Penderitaan membuat kita berbalik kepada Tuhan, menyadari siapa kita, bahwa kita ini manusia biasa yang perlu Tuhan. Yang ketiga saudara, penderitaan menjadi jalan bagi kebaikan Tuhan terjadi atas hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan seringkali kita tidak mengerti mengapa terjadi. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita hendaknya menyadari bahwa ada maksud Tuhan yang baik. Ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan, di balik masalah, di balik persoalan yang terjadi. Dalam masa-masa yang sangat sulit, dalam keadaan yang kelihatannya buruk, Tuhan itu baik, saudara. Yusuf ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual ke negeri Mesir, mengalami banyak penderitaan, banyak kesukaran. Bahkan ia dipenjarakan karena fitnah. Tapi di balik peristiwa itu,
ada kebaikan, ada rencana Tuhan yang indah. Ia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami kesulitan saat ini, dalam keuangan, dalam pekerjaan, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam pelayanan, ada situasi sulit yang tidak diharapkan terjadi. Kita perlu menyadari, sesuai kebenaran firman Tuhan, bahwa karena kita adalah anak-anak-Nya, maka di dalam segala perkara itu Tuhan turut bekerja. Dan mengapa Ia turut bekerja? Tidak lain adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Sadari bahwa kita ini orang-orang yang berdosa. Jangan kita tuntut Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan, mengapa aku menderita? Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Kita perlu sadar diri, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena dosalah muncul penderitaan. Oleh karena dosalah ada kesukaran, ada tantangan. Oleh karena dosalah maka ada kebinasaan, ada kesia-siaan yang terjadi. Tapi syukur kepada Tuhan yang penuh kasih. Kita yang berdosa diselamatkannya. Kita yang tidak benar dibenarkannya. Kita yang berjalan menuju kebinasaan dipindahkannya ke dalam terangnya yang ajaib. Dia memimpin kita ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan meniadakan hukuman atas kita, menggantikannya dengan hadiah kasih karunia yang ajaib. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar, teramat besar. Dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, saudara, tetap sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Ada kebaikan di balik masalah, ada kebaikan di balik penderitaan. Di bumi ini kita pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan dalam kekekalan juga kita akan mengalami kemuliaan dan kebaikannya yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari arti kehidupan, mengapa ada penderitaan di dunia ini, mengapa ada keadaan-keadaan sulit yang terjadi di hidup kami. Ampuni kami yang berdosa di hadapan-Mu. Ampuni segala kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampunilah kami yang seringkali marah kepadamu dan tidak sadar diri. Kami seringkali menimpakan semuanya kepada Tuhan. Kami menyalahkan Engkau Tuhan, ampuni kami. Tolong kami untuk lebih mengerti, lebih mengenal akan Engkau yang penuh kasih. Menyadari bahwa Engkau ya Tuhan sangat baik buat kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas salib. Engkau telah datang sebagai manusia untuk menebus dan menyelamatkan kami. Memindahkan kami dari jalan yang menuju kebinasaan kepada jalan yang menuju kepada kemuliaan dan hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk sabar dalam setiap keadaan yang nampaknya dan terasa sulit. Dalam keadaan-keadaan penderitaan, dalam keadaan kesukaran, masalah, persoalan, pergumulan apapun, tolong kami semua supaya kami tetap sabar dan senantiasa bertekun dalam iman, berharap kepadamu, menantikan lawatan Tuhan dan karya Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan itu selalu dalam hati kami, sehingga kami menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam rencana-rencana kegiatan kami, baik hari ini, esok, dan seterusnya, sepanjang pekan ini. Sertai kami, berkati kami, dan lindungi kami ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, dan kehidupan kami menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dimulai dari rumah kami, tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa saat ini, mohon lawatan Tuhan, khususnya bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang mengalami sakit di bagian kepala, di organ-organ tubuh, bagian pencernaan, lambung,
organ-organ hati, jantung, bagian pembuluh darah, organ-organ reproduksi, dan bagian-bagian kaki, seluruh anggota tubuh. Biarlah Tuhan melawat, menyempurnakan, menyembuhkan setiap yang sakit. Sakit kanker, sakit diabetes, sakit jantung, bipolar, dan berbagai kecemasan dan gangguan secara psikologis atau kejiwaan. Jamah, lawat, dan sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat terbelenggu kuasa kegelapan, yang kerasukan roh-roh jahat, terlepas saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesadaran, berikan Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mengenal-Mu, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan menerima anugerah keselamatan. Jadikan kami saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga setiap orang melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan kami, Allah pencipta segalanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita pribadi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.